Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhwati fillah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat badan, sehat rohani, senantiasa diberi kemudahan atas urusannya dan senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pengajian atau kajian hadis yang di sini adalah diambil dari kitab Umdatul Mar'ah. Dan sudah kita bahas ya hadis-hadis sebelumnya. Kali ini akan kita bahas hadis yang ke-24. Saya beri judul di sini, Allah tidak malu dari kebenaran. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Bismillah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haqqi, fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha ihtamalat? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha ra'at al-ma'. Faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat ya Rasulullah, aw tahtalimu al-mar'atu? Qala na'am, taribat yaminuka fabima taribat yaminuki fabima yushbihuha walad, yang artinya dari Ummu Salamah, ia berkata, telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ummu Sulaim dan berkata, nah tadi Ummu Salamah yang meriwayatkan, nah ini telah datang seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Salamah dan Ummu Sulaim ini dua wanita yang berbeda ya. Ummu Salamah ini adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita telah bahas kisahnya ya di pengajian Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha. Adapun Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita sahabiyah yang Masya Allah sekilas kisahnya, beliau ini adalah seorang janda ya. Beliau masuk Islam, namun karena keislamannya suaminya Malik bin An-Nadhr ya, beliau tidak suka dengan keislaman atau agama baru daripada Ummu Sulaim ini. Kemudian beliau menceraikannya dan beliau menikah dengan laki-laki yang kedua yang bernama Abu Talhah, yang ada kisah uniknya ya. Masya Allah, beliau ini adalah seorang wanita dengan mahar yang istimewa. Apa maharnya? Yaitu maharnya adalah keislaman daripada Abu Talhah. Jadi Abu Talhah itu ketika Ummu Sulaim mengalami menjanda ya, Abu Talhah menginginkan ya atau tertarik dengan Ummu Sulaim ini. Kemudian Ummu Sulaim dilamar ya, dilamar gitu ya, ingin dinikahi oleh Abu Talhah. Namun Ummu Sulaim mengatakan, aku tidak pantas menolakmu wahai Abu Talhah karena kecerdasanmu gitu ya. Namun aku tidak bisa menerimamu bukan karena engkau bukan karena kebodohanku gitu ya, tetapi melainkan karena engkau masih dalam keadaan kafir gitu ya, artinya belum beriman gitu. Jika engkau beriman, maka cukuplah itu sebagai maharku. Subhanallah. Maka Abu Talha pun kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menikahlah Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Nah, Ummu Sulaim ini adalah ibunda daripada Anas bin Malik ya. Baik, kita lanjutkan matan daripada hadis ini ya. Jadi Ummu Sulaim tadi bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari yang hak ya. Sesungguhnya Allah tidak malu ya menerangkan ya, menjelaskan kebenaran gitu ya.
Kemudian Ummu Sulaim melanjutkan, apakah ya wanita juga wajib mandi jika dia mimpi basah? Ya, artinya dia mengalami mimpi basah keluar cairan ya, yaitu air mani. Kemudian Nabi menjawab, ya, jika dia melihat cairan. Sambil menutupi wajahnya, Ummu Salamah berkata. Jadi Rasulullah tadi menjawab pertanyaannya Ummu Sulaim, benar ya. Ya, seorang wanita pun juga wajib mandi besar gitu ya, jika dia melihat cairan. Cairan di sini adalah cairan mani. Kemudian Ummu Salamah, istri Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, menutupi wajahnya. Kenapa? Dia sambil berkata gitu ya, menutupi wajahnya mungkin ya malu atau baru tahu gitu ya. Kemudian dia bertanya, nah yang bertanya di sini adalah istri Nabi, ya Rasulullah, apakah wanita juga mengeluarkan cairan gitu ya? Karena setahu dia ya yang bisa mimpi basah itu hanya seorang laki-laki gitu. Ternyata dia baru tahu, Ummu Salamah. Ya di sini dia Rasulullah menjawab apa? Caribat yaminuk ya. Caribat yaminuk itu adalah ungkapan apa ya, satu ya, hal yang menyayangkan gitu ya. Tetapi kalau di sini diartikan secara bahasa celaka, tapi bukan doa kecelakaan untuk dirinya, bukan. Maksudnya satu doa yang apa ya mengandung kesayangan, mengandung rasa sayang gitu ya. Celaka engkau wahai siapa, Ummu Salamah gitu ya. Jika tidak begitu, dengan apa? Anaknya mirip dengannya, mirip dengan ibunya gitu. Jadi seorang wanita pun juga bisa mengeluarkan air mani. Baik, kita masuk ke pembahasan faidatul hadis dari hadis yang ke-24 ini. Yang pertama, min fadlatil mar'ah an tuqaddima baina yaday su'aliha man yashfa'u laha fi tarh su'al. Jadi hadis ini ya tadi yang disampaikan dia semacam tanya jawab gitu ya. Jadi tanya jawab. Jadi ketika seorang wanita ya mengalami satu kesulitan dalam permasalahan, dia punya satu permasalahan, punya satu kesulitan yang dia tidak tahu solusinya apa, maka hendaknya dia mencari perantara untuk bertanya gitu ya. Jadi ini adalah satu bentuk kecerdasan bagi seorang wanita gitu ya, tidak kemudian dia pasrah ya, diam, tidak mencari solusi, itu tidak ya. Kemudian yang kedua adalah al-mar'ah tushbihur rajul fi hukmil ihtilam wal ghusl minhu. Nah, ini berkaitan dengan isi daripada yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim tadi. Nah, sedikit sebelum kita bahas masuk kepada isi pokok daripada hadis di atas ya, saya ingin menyebutkan sedikit muqaddimah tadi yang disebutkan Ummu Sulaim. Dia mengatakan innallaha la yastahyi minal haq. Sungguhnya Allah itu tidak malu daripada menyampaikan kebenaran gitu ya. Maka di sini ada satu hadis, innallaha hayyun ya, sittirun yuhibbul haya'a wasitra fa idza iktasala ahadukum falyastatir. Jadi Allah itu adalah zat yang maha malu gitu ya, yuhibbul haya, dan Allah juga menyukai apa malu gitu, sifat malu ya, wasitr, begitu juga menutupi ya, artinya maka di sini dilanjutkan hadis yang berikutnya, fa idza tasala ahadukum falyastatir, maka hendaknya ketika seseorang itu mandi, hendaknya dia juga falyastatir, mengambil satu penutup gitu ya, karena Allah saja malu gitu ya. Kemudian di hadis yang lain, inna rabbakum wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Jadi bahwasanya Allah ya, Tuhan kalian itu adalah zat yang maha malu dan karim, mulia, yastahyi min 'abdihi, malu ya kepada hambanya jika hambanya tadi menengadahkan kedua tangannya, kemudian Allah tidak mengabulkan doanya. Artinya Allah itu maha memiliki sifat ya, atau salah satu ya sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah hayyun ya, maha malu, tentunya di sini dengan kemahasempurnaannya. Baik, kita masuk ke pembahasan hadis ya.
Al-mar'ah tushbihur rajul fi hukmil ihtilami wal ghusl minhu. Jadi mungkin ada sebagian yang baru paham ya, ternyata seorang wanita itu juga bisa mengeluarkan cairan. Sebagaimana seorang laki-laki bisa mimpi basah, seorang wanita pun juga bisa mimpi basah. Al-ihtilam, ihtilam itu mimpi basah. Wal ghusl minhu. Ketika seorang laki-laki mengalami hal tersebut, maka dia wajib untuk mandi besar, begitu juga seorang wanita. Jadi sama hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah ihtilamul mar'ah la yu'taddu bihi illa idza anzalatil ma'. Jadi mimpi basah ini bagi seorang wanita tidak, artinya tidak serta-merta misalnya mimpi ya sebagaimana yang disebutkan ya, atau ciri-ciri mimpi basah itu adalah mimpi berhubungan dan sebagainya, itu tidak, kecuali ya dia ketika bangun tidur dia melihat ada cairan ya, idza anzalatil ma' wara'at athar dzalik, kemudian dia melihat ada bekas bahwasanya di situ ada air mani yang turun gitu. Wa min khawasihi annahu raqiqun asfar yasilu sailanan. Kemudian daripada ciri-ciri air mani seorang wanita itu adalah raqiqun asfar. Raqiq itu ya tipis, artinya tidak kental ya. Kemudian warnanya pun sedikit kekuning-kuningan gitu ya. Yasilu sailanan. Dia bisa mengalir gitu ya. Yasilu sailanan. Artinya tidak kental. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan innama ar-rajuli ghalidun abyad. Sungguhnya cairan ya air mani seorang laki-laki itu adalah ghalidun, tebal, lengket gitu ya, dan berwarna abyad, putih. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar. Sedangkan cairan air mani seorang perempuan itu cenderung raqiqun asfar, cenderung tadi ya tidak lengket dan berbentuk cairan, lebih cair dan berwarna kuning kekuningan. Maka ketika seorang muslimah mengalami hal ini ya, dan dia mungkin malamnya bermimpi dan lain sebagainya, maka dia disebutkan dalam hadis ini wajib mandi. Baik, kemudian yang keempat, anna haya al-mar'ati yamna'uha min dzikri ba'dil umuri dallah ala raghbatiha fir rajul. Jadi, dan ini adalah salah satu karakteristik ya daripada seorang perempuan. Memang seorang perempuan itu lebih cenderung banyak malunya gitu ya. Jadi dibanding seorang laki-laki, dan ini adalah karakter seorang perempuan. Namun ya yang kelima di sini, hendaknya al-haya la yamna'u min ta'allumil ilmi. Adapun malu ya, malu di sini kita harus bisa membedakan. Jadi jangan kita malu dari ta'allumil ilm, belajar ilmu ya, khususnya adalah ilmu syar'i yang bermanfaat untuk kita gitu ya, apalagi berkaitan dengan ibadah. Nah, hal ini tentu kita harus membedakannya. Jadi tidak malu ya dalam bertanya, dalam mencari tahu ya, tetapi hendaknya kita malu ketika misalnya ada laki-laki ajnabi ya, laki-laki yang bukan mahram ya, misalnya mungkin kalau untuk saat ini ya, dengan kecanggihan teknologi yang ada gitu ya, mungkin tidak harus ya di depan laki-laki yang bukan mahram. Bahkan misalnya kita membuat satu video ya, yang di situ kita ya menampakkan aurat kita, maka itu adalah hendaknya kita malu karena akan dipertontonkan atau dilihat oleh banyak orang gitu ya. Maka malu di sini kita bisa menempatkannya. Jadi hendaknya tidak malu dalam hal belajar agama. Kemudian la yudhambul mar'atu allati tas'alu amma yustahya minhu. Jadi hendaknya la tudhammu, tidak dihinakan ya, jadi seorang wanita yang bertanya permasalahan yang pada umumnya pada umumnya wanita itu malu gitu ya, itu tidak terhina ya, tidak perlu dihina, tidak perlu ya kalau bahasa sekarang dibully ya misalnya. Jadi seperti yang ditanyakan Ummu Sulaim tadi, kenapa? Karena kalau nggak ada yang bertanya nggak akan ada yang tahu gitu. Kemudian yang ketujuh di sini, yang bagi ada man aradat 'alaiha mas'alatun ya fid dini an tas'ala anha wala tatrukuha bihujjatil haya. Jadi ketika seorang wanita misalnya tadi dapati permasalahan sebagaimana Ummu Sulaim, dia belum paham, belum tahu apa hukumnya gitu ya,
maka hendaknya dia tidak diam diri ya, tidak diam, kemudian bahkan dia meninggalkan dengan hujah malu ya, misalnya saya malu bertanya sama ustadz gitu ya, permasalahan ini yang saya alami misalnya karena saya malu tadi gitu ya, maka hal ini tidak dibenarkan. Kalau zaman sekarang zaman yang tentu lebih mudah sekali, kita bisa mencari guru yang sesama perempuan tentunya ya, tidak misalnya bisa kita lihat di sosial media ya, banyak sekali para muallimah ya, para guru perempuan, para ustadzah yang insya Allah bisa kita jadikan rujukan gitu ya dalam permasalahan kita. Kemudian faedah yang berikutnya di sini adalah al-haya'ul haqiqi khairun kulluhu wa la ya'ti illa bi khairin. Jadi rasa malu yang hakiki itu adalah sebetulnya adalah satu kebaikan gitu ya, dan tidak datang kecuali yang membawa satu kebaikan. Jadi kalau kita malu ya kepada lawan jenis itu ya dibenarkan gitu, tidak kemudian kita mengumbar ya, bermudah-mudah bergaul ya dengan lawan jenis ya, itu adalah rasa malu yang dibenarkan. Kemudian di sini yang ke-10 adalah fihi jawazu istifta'il mar'ati ar-rajulah al-'alima al-'afif bi nafsiha fi qadaya diniha walau kanat khasyatun bin nisa. Dibenarkan ya kita istifta itu mencari fatwa atau mencari ya solusi juga bisa gitu ya. Seorang wanita misalnya dia menghadapi permasalahan ya terkait dengan kewanitaannya misalnya ya, kemudian gak ada guru lagi kecuali seorang laki-laki itu gitu ya, maka dibolehkan ya seorang wanita tadi bertanya kepada seorang ustadz, kepada kiai, kepada seorang dai gitu ya, kalau di tempatnya atau di daerah dia tinggal itu memang tidak ada guru lagi kecuali seorang ustadz tersebut gitu, maka hal tersebut dibolehkan. Sebagaimana Ummu Sulaim bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Rasulullah SAW. Namun hendaknya di sini sebagaimana yang dikerjakan Ummu Sulaim, beliau tidak tanya sendiri gitu ya, tetapi di sini beliau bertanya ketika ada wanita lainnya, yaitu Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah adalah istri daripada Nabi SAW. Kemudian di sini caribat yaminuk kalimatun tajri ala al-sinatil arab min ghairi qasdid du'a ala man qilat lahu. Jadi taribat yaminuk tadi yang saya sebutkan itu bukan satu ungkapan sebuah kecelakaan atau doa ya, doa buruk kepada yang diucapkan, tidak, tetapi di sini mengandung makna celaka itu bukan celaka kemudian doa buruk itu tidak, tetapi di sini celaka mengandung rasa kasih sayang gitu, sebagaimana perkataan misalnya wailak gitu ya, wailun lak atau wailak, itu juga satu, kalau kita artikan secara bahasa memang di bahasa kita ya diterjemahkan dengan kata celaka gitu, tapi bukan kecelakaan atau doa keburukan gitu. Kemudian yang terakhir di sini adalah annama al-mar'ati yu'athiru 'ala al-walad fi janib syabah fa huwa yahmilu jinat warathiyah. Jadi air mani seorang perempuan itu yu'athir 'ala al-walad ya, bisa berpengaruh kepada hasil keturunan min wajhi syabah. Jadi dalam hal kemiripan gitu ya. Jadi kalau ada satu hadis yang pernah saya baca, tapi saya tidak hafal betul lafaz bunyi hadis tersebut, tapi yang saya pahami bahwasanya ma'ur rajuli ghalidun abyad wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar. Air mani atau cairan laki-laki tadi adalah putih kental, sedangkan wanita adalah cairannya berbentuk cairan dan berwarna kuning. Maka ketika berkumpul ya, dan cairan ini yang lebih dominan adalah laki-laki gitu ya, maka anak tersebut lebih mirip kepada si bapak. Tetapi kalau cairan tersebut yang mendominasi adalah perempuan, maka lebih mirip kepada si ibunya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini adalah faedah yang terakhir daripada hadis ini, dan di sini saya coba rangkumkan ya, ada sedikit faedah ya secara terjemah teksnya, yaitu seorang wanita hendaknya tidak malu untuk bertanya mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk agamanya, sekalipun pertanyaan itu ya ditanyakan kepada seorang laki-laki. Jika seorang wanita malu untuk bertanya, maka
bisa berwasilah atau menjadikan seorang sebagai perantara untuk bertanya. Kemudian bolehnya seorang wanita bertanya kepada seorang laki-laki yang afif atau menjaga kehormatan dalam perkara yang bermanfaat tentunya ya. Kemudian wanita memiliki kesamaan hukum dengan laki-laki dalam hal ihtilam. Tadi sudah coba kami jelaskan ya, dan air mani wanita lebih cair daripada air mani laki-laki. Wallahu taala alam, dan ini adalah sedikit kesimpulan ya daripada hadis yang kita kaji di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri ya dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.